Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi pertemuan ke-6, metodologi penelitian hukum kuantitatif dengan judul variabel. Adapun materi berkaitan dengan yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis variabel, tiga mengidentifikasi variabel penelitian, kemudian contoh masing-masing jenis variabel, dan yang terakhir definisi operasional variabel penelitian hukum. Baiklah, kita langsung masuk. Apa yang maksud dengan variabel? Kalau ada pertanyaan tentang apa yang diteliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Karena variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, kemudian diperoleh informasi darinya dan ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Hatch dan Farhadi 1981. Jadi variabel dikatakan variabel karena dia memang bervariasi dan juga didefinisikan sebagai atribut. Yang atribut-atribut tersebut dikelompokkan menjadi dua, bisa jadi berdasarkan objek atau berdasarkan kegiatan administrasi seseorang. Misal berat badan, ukuran, bentuk, dan warna merupakan atribut-atribut dari objek seseorang, ataupun struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur, dan mekanisme kerja, deskripsi pekerjaan dan kebijakan adalah atribut-atribut dari kegiatan administrasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dan orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis variabel. Ada 5. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua variabel dependen atau variabel terikat. Variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Apa itu variabel bebas atau independen? Yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Kata kuncinya di sini adalah variabel yang menjadi sebab adanya perubahan variabel terikat. Kemudian variabel dependen atau terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Nah, karena adanya variabel bebas, kata kuncinya adalah dipengaruhi. Kalau independen tadi yang mempengaruhi, jadinya sebab. Kemudian dependen yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian yang ketiga variabel moderator atau independen kedua, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan kuat atau lemahnya variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian yang keempat variabel intervening, yaitu yang mempengaruhi hubungan variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Atau juga variabel yang berfungsi sebagai perantara sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya variabel dependen. Kemudian jenis yang terakhir yaitu variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Kita lanjut pada mengidentifikasi variabel beserta contohnya. Yang pertama kita lihat contoh hubungan variabel independen dengan dependen. Sebagai contoh, di sini saya tuliskan komitmen kerja terhadap produktivitas kerja. Komitmen kerja sebagai variabel independennya, produktivitas kerja sebagai variabel dependen. Atau contoh lain misalnya perilaku suami terhadap perilaku istri misalnya. Atau misalnya pembiayaan murabbahah terhadap laba pada
suatu bank misalnya. Kemudian hubungan variabel independen, moderator dependen, contohnya adalah dalam hal ini yang sebagai variabel independen perilaku suami, variabel dependen perilaku istri. Nah, dengan adanya variabel moderator yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperlemah hubungan antara perilaku suami dengan istri. Contoh misalnya hubungan antara suami dengan istri dalam suatu keluarga akan menjadi baik manakala ada anak. Nah, maka anak di sini berfungsi sebagai variabel moderatornya, yaitu sebagai memperkuat hubungan independen dan dependen. Ataupun yang berfungsi sebagai memperlemah hubungan antara perilaku suami dan istri itu dengan adanya pihak ketiga yang berfungsi sebagai variabel moderator. Kemudian contoh hubungan variabel independen, moderator intervening dengan dependen. Nah, dalam hal ini tinggi atau rendahnya penghasilan seseorang itu sangat berpengaruh kepada harapan hidup seseorang, dalam arti kata panjang atau pendeknya hidup. Namun di sini ada variabel intervening, yaitu penyela atau perantara independen dan dependen, yaitu gaya hidup. Nah, kemudian variabel moderatornya yang menyebabkan dia menjadi kuat atau lemah adalah budaya lingkungan tempat tinggal antara variabel independen dengan variabel intervening, yaitu gaya hidup. Kemudian contoh yang keempat, hubungan variabel independen kontrol dengan dependen. Di sini pendidikan SMA sebagai variabel independen, keterampilan ceramah variabel dependen. Maka variabel kontrolnya adalah berupa naskah, mimbar, dan retorika. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh kerangka konsep variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian. Judulnya adalah efektivitas pembiayaan mudharabah dan murabbahah terhadap laba pada bank syariah mandiri. Maka kerangka konsepnya yang sebagai variabel independen adalah dua di sini, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabbahah. Dan variabel dependennya adalah laba bank syariah mandiri. Kemudian definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional, sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Moto Atmojo 2012. Kita lihat definisi operasional dari masing-masing variabel tadi. Yang pertama, pembiayaan mudharabah. Definisi operasionalnya adalah data dari pembiayaan bagi hasil di mana modal 100% dari sohibul mal, total pendapatan mudharabah. Artinya dengan adanya definisi operasional ini, maka variabel yang berkaitan dengan judul tadi bahwa apabila ada data dari di luar yang dimaksudkan di sini, maka itu tidak menjadi bagian daripada definisi yang dimaksudkan peneliti. Kemudian yang kedua, pembiayaan murabbahah, definisi operasionalnya adalah data dari transaksi jual beli yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Kemudian laba BSM, selisih antara pendapatan dengan seluruh biaya termasuk pajak. Demikianlah penyampaian materi pada pertemuan ke-6 ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.